Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya Yenisa Fitri dari kelas fase F11-1 ingin menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peradaban Islam pada modern. Yang pertama, saya akan membahas Islam pada masa modern ini, yang ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tokoh-tokoh pembaruan pada masa modern ini. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Ra'at At-Tahtawi, dan yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga, saya akan membahas bukti peradaban pada masa modern dapat dilihat dalam beberapa bidang, yaitu arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Yang keempat, kita dapat belajar tentang Islam pada masa modern bagi para pelajar. Banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kemajuan umat Islam sekarang dan yang akan datang. Materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang peradaban Islam pada masa modern. Islam pada masa modern, menurut Harun Nasution, dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Padahal pada periode klasik, Islam menjadi panglima dalam peradaban. Sebaliknya, di Barat, pada masa itu masih mengalami kegelapan. Sedangkan masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi saat itu, negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. Banyak negara Muslim mengikuti gerakan pembaruan tersebut, sehingga lahirlah suatu khitanan baru dalam Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan maupun kebangkitan melawan penjajah usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam. Dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Turki, Mesir di bawah penjajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Yang kedua, saya akan membahas tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawalia yang berada di bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Secara ekonomi, keluarganya termasuk tidak mampu, tetapi ia termasuk anak yang cerdas dan pemberani. Dua hal itulah yang menggantarkannya menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu pembaru di dunia Islam. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon Bonaparte dari Perancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali Mesir. Kemudian pemikiran Muhammad Ali Pasha sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir ke Perancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Dalam bidang militer, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Saif untuk melatih tentara militer Mesir. Selain itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Perancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir untuk mengajar di sekolah militer di Mesir.
Dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah akunting, sekolah sipil, sekolah irigasi, sekolah industri, sekolah administrasi, sekolah pertanian, sekolah perwira angkatan laut, sekolah industri bahari, sekolah tinggi kedokteran. Selanjutnya, ada pula kurikulum pendidikan Ali Pasha, mengategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan bahasa terdiri bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan sosial terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan kemasyarakatan, filsafat, militer, dan hukum. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, arsitek, dan kimia. Yang keempat, ada matematika dengan pelajaran utama yaitu aritmatika dan matematika. Pengetahuan keterampilan yang terdiri dari keterampilan umum dan keterampilan kesejahteraan keluarga. Ide Ali Pasha ini berpengaruh pada perkembangan Mesir pada masa selanjutnya. Dengan ide tersebut berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat. Di antaranya Kairo dan Alexandria. Selain itu, dari kebijakan yang dikeluarkannya menjadi landasan munculnya tokoh pembaharuan Islam pada masa berikutnya. Tokoh kedua ada Rifa'ah Baidawi Ra'at At-Tahtawi 1801 sampai 1873. At-Tahtawi begitu dia sering dipanggil nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Ra'at At-Tahtawi. At-Tahtawi lahir dari keluarga bangsawan tradisi keagamaan yang kuat. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Perancis. Selama di Perancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah gambar dan risalah-risalah. At-Tahtawi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah pulang dari Perancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah penerjemahan memiliki bagaimana Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Mesir. Ia berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya penerjemahan lainnya. Adapun pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi adalah yang pertama, bidang pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin, baik itu pun usia maupun yang lain. Pandangan ini memiliki 2 dampak, yaitu pemerataan pendidikan dan emansipasi. Selain itu, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan menanamkan sikap rasa terhadap bangsa. Yang kedua ada bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan di bidang pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk penggandaan pupuk tanaman. Pupuk tanamannya yang murah, perbaikan irigasi. Selain itu, menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, perlu juga membangun jembatan dan alat komunikasi. Yang ketiga, bidang kesejahteraan At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat satu atau negara dapat tercapai dengan 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam
dan berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Yang keempat, bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemerintah dan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. Ia berpandangan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut setidaknya harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, tentang cinta tanah air atau patriotisme. At-Tahtawi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Dengan patriotisme ini, At-Tahtawi berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air dan berbangsa. Persaudaraan satu tanah air ini ternyata lebih dominan sehingga patriotisme menjadi dasar kuat untuk mendorong seseorang atau golongan untuk mendirikan tatanan masyarakat yang beradab. Yang keenam, tentang ijtihad. Menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat konsep ijtihadnya. Ditulis dalam kitabnya Al-Qaul As-Sadid Al-Ijtihad wa Taklid. Yang ketujuh ada sains modern. Menurutnya, antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki 2 peran penting bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu sains modern berperan penting dalam mengingatkan kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad. Dan kedua, sains modern amat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia, sebagaimana telah dikembangkan Eropa di antara karya-karya At-Tahtawi yang pernah ditulis. Yang ketiga tokohnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin ialah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaruannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir oleh pendirian agama Islam dan budi pekerti. Kemudian tokoh ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin ialah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaruan adanya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir oleh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, dan India, dan juga Perancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas pada usia yang masih muda, yakni 18 tahun, masih sangat muda. Ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, matematika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Ia pun meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah: yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam
mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan, interpretasi tentang makna qada dan qadar yang salah sehingga memalingkan dari usaha dan kerja keras. Keliruan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, umat Islam akan mengalami kemunduran pada akhir zaman. Kesalahan ini menyebabkan umat Islam tidak mau berusaha untuk memperbaiki nasib dan lemahnya ukhuwah Islam. Yang kedua, menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang melatar belakangi pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial Barat di dunia Islam pada masa itu. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruan tentang kesetaraan gender ini pun berdampak emansipasi wanita. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Ada pula karya-karya Jamaluddin Al-Afghani yang pernah ditulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ar-Ra'du Alaq Dahriyin, tentang jawaban kepada kaum ateis. Yang kedua, tentang qada dan qadar. Yang ketiga, Risalah Raddi Nuhuriyah, tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Wasil, guru madrasah Mu'izzah. Yang keempat, ada Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid Al-Syuhda, tentang isafat. Yang kelima, ada Mubahasat Ernest Renan Dar Tawakuk Islam, tentang kesimpulan percakapan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Renan tentang Islam. Selain karya di atas, masih ada karya-karya yang lainnya. Materi yang ketiga, yaitu pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam merupakan wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan gerakan penislami yang diagungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia. Hal itu menjadi kelas 11 atau inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan selama di Mekah. Menurut Deliar Noer, mereka memperoleh becambakan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-islamisme. Di antara perang yang dimotori para ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Pedri di Minangkabau 1821 sampai 1837. Perang Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830. Perang Aceh di Aceh 1873. Perang Banjar di Kalimantan 1854 sampai 1864. Pemberontakan rakyat di Cilegon Banten yaitu tahun 1888. Perang Jambi 1858 sampai 1907 dan lain-lain. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam merupakan wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dan keterbelakangan gerakan penislami yang diagungkan Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya, bukti peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern mengalami kemajuan yang dilihat dari negara-negara Islam, khususnya di Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, dan Indonesia. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa bidang, yaitu arsitektur, sastra, dan kaligrafi, yang akan dijelaskan sekarang. Yang pertama yaitu arsitektur. Seni arsitektur yang bercolek Islam, di antaranya yaitu masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak
pada tahun 1933 Saudi Arabia menjadi negara yang paling kaya raya dengan kekayaannya yang melimpah. Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan kereta api antara kota Riyadh dengan kota pelabuhan Ad-Dammam di pantai Teluk Persia. Selain itu, membangun maskapai penerbangan internasional di Jeddah, Zahran, dan Riyadh. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini berbentuk 4 persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Di tengah-tengah masjid itu terdapat Ka'bah yang juga disebut Baitullah atau rumah Allah dan Baitul Atiq atau rumah kemerdekaan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia dalam menunaikan sholat. Selain itu terdapat pula Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di dinding Ka'bah, makam Ibrahim, Syirih Ismail, dan sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dan Ka'bah. Keadaan Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW keadaannya yaitu sekarang ini jauh berbeda pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Keadaan Masjidil Haram tidak begitu luas dan bersifat sederhana sekarang ini. Keadaannya yaitu terdapat Masjidil Haram sangat luas dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Masjidil Haram sekarang ini berlantai 4, yang untuk naik dari lantai dasar ke lantai di atasnya sudah disediakan eskalator. Begitu canggihnya peradaban Islam pada masa modern ini. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang megah dan indah juga, sangat luas. Kalau pada masa Nabi Muhammad SAW, luas Masjid Nabawi kurang lebih 2.500 meter kuadrat. Kini luasnya menjadi 165.000. Seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah SAW, hal ini mengakibatkan makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab yang dulu berada di luar masjid, sekarang berada di dalam masjid. Demikian juga tempat pemakaman umum atau Makbarah Baqi yang dulu berada di pinggir kota Madinah, sekarang ini berada di samping atau di pinggir halaman Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan adanya 10 buah menara yang menjulang tinggi, 95 pintu masjid yang lebar dan indah, juga kubah masjid yang dapat terbuka dan tertutup. Selain itu, pada atap Masjid Nabawi bagian belakang, yaitu di atas pintu Al-Majdi dari Sebe arah barat memanjang ke timur, telah dibangun tingkat 2 yang dimanfaatkan untuk perkantoran, perpustakaan, gudang, peralatan, dan juga yang lain-lain. Selebihnya digunakan sebagai tempat sholat apabila jamaah di lantai bawah terlalu padat. Perlu pula diketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah Masjid Nabawi sekarang ini memakai pendingin ruang atau AC, arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler. Selain terdapat di Saudi Arabia, juga terdapat di negara lain, terutama di negara berpenduduk mayoritas Islam. Misalnya di Turki, sekarang ini memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Wow, nggak kebayangkan. Selain itu, telah dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran pada masa pembaruan di Irak. Selain itu, terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam. Juga terdapat arsitektur yang berfungsi melayani kepentingan sekuler. Misalnya, bangunan-bangunan industri, jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan Baghdad, jalan-jalan yang beraspal antar kota, 2 bandara
internasional di Basrah dan Baghdad, serta 2 pelabuhan internasional di Basrah dan Al-Qasa. Selanjutnya, bukti kedua yaitu sastra pada masa pembaruan telah bermunculan pada sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya, 1. Muhammad Iqbal lahir di Pakistan 1877. Ia mengungkapkan isafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Karya puisinya yang terkenal adalah Asrari Khudi. Ia juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan Arab. Yang kedua ada Mustafa Lu atau Al-Manfaluti 1876-1926, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. Yang ketiga ada Muhammad Hussein Haikal 1888-1956, penulis dari Mesir terkenal yang telah menulis Hayatu Muhammad atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ia seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern. Di antara novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914, beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Yang keempat ada Jamil Sikdi Az-Zahzawi 1863-1936, di Irak sebagai perintis sejak modern dan seorang penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma'ruf Ar-Rasa 1877-1945. Abdus Salam Al-Ujaili terlahir pada 1918, adalah seorang sastrawan di Suriah yang juga seorang dokter medis, aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Yang keenam ada Aisyah Abdurrahman, sastrawan perempuan dari Mesir. Ia meraih gelar doktor dalam sastra klasik, terkenal sebagai sastrawati dan wartawati, dan editor harian Al-Ahram Mesir. Selain itu, beliau banyak menekuni Al-Quran, lalu menulis tafsir Al-Quran dari segi sastrawati lainnya, seperti Fatah Taukan dan Nezek Al-Malaika Palestina, serta Laila Ba'al-Baki di Lebanon. Selanjutnya, bukti ketiga yaitu kaligra. Kata kaligra berasal dari bahasa Yunani. Kaligra atau kaligrafos, kalos berarti indah dan grapos berarti tulisan. Jadi kaligra berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam bahasa Arab, kaligra disebut khat yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligra atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam, berbeda dengan seni Islam lainnya, seperti seni lukis dan seni ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam. Kaligra terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut Al-Kalam, Al-Aklam, As-Sitah, The Six Hans Styles. Seni kaligra berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, seperti Indonesia. Seni kaligra dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan, perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Media yang digunakannya pun beragam, yakni dari kertas, kain, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Dan kita masuk materi terakhir pada pembelajaran kali ini, yaitu manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Setelah mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa modern adalah yang pertama, kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, kita dapat mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita dapat mengkaji ilmu-ilmu keislaman
nahwu, saraf, fiqh, usul, fiqh, matkik, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, dan sebagainya. Sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. Dan yang keempat ada belajar kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menetap masa depan umat Islam. Yang kelima, kita dapat berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman Islam. Harus menjadi pelopor perubahan sebagaimana amanat dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Yang keenam, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan dengan sesama manusia. Yang ketujuh ada semangat untuk berkarya baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.